Kisah Nabi Musa yang hidup pada zaman Raja Fir'aun mengandung pesan moral untuk si kecil. Selain itu, kisah Nabi Musa juga menceritakan hal yang paling terkenal adalah tongkatnya yang bisa menjadi ular dan mampu membelah lautan. Sebelum lanjut ke cerita selengkapnya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share. Tak lupa ketik di kolom komentar jika teman-teman request kisah menarik lainnya. Nabi Musa lahir pada masa Fir'aun yang merupakan waktu yang paling bermuatan politik dalam sejarah. Fir'aun atau Fir'aun Mesir, dia sangat kuat sehingga dia menyebut dirinya sendiri sebagai dewa dan tidak ada yang bisa membantahnya. Fir'aun menetapkan perbedaan kelas, membagi orang menjadi kelompok dan suku, dan membedakan mereka satu sama lain. Orang Yahudi, anak-anak Israel, ditempatkan pada tingkat masyarakat Mesir yang paling rendah. Mereka adalah para budak dan pelayan. Keluarga Musa berasal dari antara anak-anak Israel. Beberapa saat sebelum Nabi Musa lahir, Fir'aun pernah bermimpi ada api yang datang dari Baitul Maqdis yang membakar negeri Mesir, kecuali rumah-rumah kaum Bani Israel. Akibat mimpi itu, Fir'aun mengumpulkan para peramal dan ahli sihir untuk menanyakan arti mimpi tersebut. Para peramal pun mengartikan mimpi itu bahwa akan lahir seorang bayi laki-laki dari keturunan Bani Israel yang akan membinasakan penduduk Mesir. Mendengar hal ini, raja yang kejam langsung memerintahkan tentaranya agar setiap anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel harus segera dibunuh. Para prajurit Fir'aun secara berkala menggeledah rumah-rumah orang Israel untuk melaksanakan perintah tersebut. Dan Musa lahir pada saat perintah pembunuhan terhadap bayi laki-laki berlangsung. Ibunya yang takut dengan keselamatan anaknya itu memilih menjauh dan mencari tempat yang aman dari jangkauan tentara Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhami ibu Musa untuk menyusuinya dan meletakkannya di dalam peti, kemudian ditaruh ke sungai. Ibu Musa telah menyiapkan rencana untuknya. Ketika dia mendengar datangnya tentara, dia membawa Musa keluar dari keranjangnya dan menempatkannya di sungai Nil di belakang rumahnya. Keranjang tempat Nabi Musa dimasukkan oleh ibunya melayang menuju istana Fir'aun, di mana anak buahnya mengambilnya dan membawa bayi itu kepadanya. Dia ingin segera membunuhnya, mencurigai bahwa itu mungkin anak Bani Israel. Tetapi istrinya Asia, yang adalah seorang wanita yang soleh, menghentikannya untuk melakukan hal tersebut. Mereka tidak memiliki anak sendiri, jadi dia memintanya untuk mengadopsi anak tersebut. Fir'aun menyetujui permintaan istrinya Asia. Dan Asia istri Fir'aun berpikir anak tersebut perlu disusui sehingga menghadirkan beberapa ibu susu untuk menyusui bayi Musa. Kemudian memanggil beberapa wanita untuk memberi makan anak yang menangis itu. Namun, bayi tersebut menolak susu dari semua wanita yang datang untuk memberinya makan, kecuali ibunya sendiri. Dengan cara ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan kembali ibu dan anak di istana Fir'aun, yang merupakan musuh terbesar putranya sebagaimana diceritakan dalam kisah Nabi Musa. Ketika Nabi Musa mencapai usia dewasa, setelah terlibat dalam perkelahian antara seorang Israel dan seorang Mesir, mengakibatkan pembunuhan yang berakhir sembarangan. Nabi Musa pergi ke Madian,
di mana dia menikahi Safura, putri Nabi Syuaib. Setelah tinggal beberapa lama di Madian, Nabi Musa dan para pengikutnya akhirnya memutuskan keluar dari Mesir dan menuju Syam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarahan Fir'aun semakin memuncak ketika mendengarnya. Ia mempersiapkan pasukan tentara untuk mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya. Dalam perjalanan mereka ke Mesir, di malam musim yang dingin, Nabi Musa dan istrinya yang tersesat melihat api dari kejauhan. Nabi Musa menyuruh istrinya untuk tinggal di tempat dia berada, dan Musa pergi ke api. Berpikir dia akan membawa sebagian darinya. Ketika Musa mencapai dekat api, dia melihat bahwa nyala api itu berasal dari pohon hijau, tetapi tidak ada yang hadir. Ketika Nabi Musa melihat sekeliling dengan heran, dia tiba-tiba mendengar suara, "Hai Musa, aku Tuhanmu." Suara itu kemudian memintanya untuk melempar tongkatnya ke tanah. Seketika itu berubah menjadi ular yang membuatnya takut. Musa kemudian diperintahkan untuk mengangkat ular itu tanpa rasa takut, dan saat ia melakukannya, ular itu berubah kembali menjadi tongkat. Suara ilahi berkata kepadanya, "Wahai Musa, ini adalah 2 tanda besar Tuhanmu. Kembalilah ke Fir'aun dan orang-orangnya, dan undang mereka kepada Tuhanmu." Setelah mendapatkan tanda-tanda ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa pergi ke Fir'aun dan mengatakan kepadanya bahwa Musa adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun pun menantang Nabi Musa untuk memperlihatkan bukti jika ia benar merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa melemparkan tongkatnya ke tanah dan berubah menjadi ular. Keajaiban membuat takut Fir'aun, dan dia meminta nasihat dari para menterinya, bahwa mereka mengatakan kepadanya jika Nabi Musa hanyalah seorang pesulap yang baik, dan bahwa para pesulap mereka sendiri dapat dengan mudah melakukan trik semacam itu. Kemudian Fir'aun memanggil semua pesulap hebat di istananya, sehingga mereka bisa melakukan trik yang sama seperti yang dilakukan Musa. Ketika mereka diberitahu apa yang harus dilakukan, mereka tidak khawatir. Mereka melemparkan potongan-potongan tali ke tanah, dan tali-tali itu mulai menggeliat seperti ular. Tetapi dalam kisah Nabi Musa, beliau melemparkan tongkatnya ke bawah, ular itu memakan semua potongan tali. Para penyihir segera menyadari bahwa ini bukanlah sihir, tetapi keajaiban, dan bersujud sambil berkata, "Kami percaya pada iman Musa." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Nabi Musa untuk memperingatkan Fir'aun bahwa akan menghukum dia dan umatnya jika mereka terus berjalan dan tidak menerima iman Musa. Untuk menghukum Fir'aun dan pengikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beberapa cobaan, seperti negara yang dilanda kelaparan, kawanan belalang memakan habis hasil panen, Sungai Nil yang membanjiri tepiannya yang menyebabkan kerusakan besar. Banyak yang menderita kutu dan tumor. Ketika semua ini terjadi, orang-orang bergegas ke Nabi Musa memintanya untuk mendoakan, membantu mereka dan berjanji untuk mengikuti agamanya. Tetapi ketika mereka sembuh dan situasinya membaik, mereka kembali ke penyembahan berhala mereka. Nabi Musa mengumpulkan orang-orang Bani Israel dan berangkatnya ke Palestina. Ketika Fir'aun mengetahui pelarian mereka, dia mengikuti dengan pasukan yang besar. Ketika Nabi Musa bersama orang-orang Bani Israel mencapai Laut Merah, mereka melihat Fir'aun mendekat ke arah mereka dan yakin mereka akan dibunuh. Namun, dalam kisah Nabi Musa, ia menghantam air laut dengan tongkatnya, dan air itu terbelah, membuat jalan setapak menjadi kering. Orang-orang itu menyeberang dengan selamat. Ketika Fir'aun melihat jalan setapak, dia memasuki laut di depan pasukannya.
Tetapi ketika dia berada di tengah laut, air tiba-tiba menutup. Dengan cara ini, Fir'aun dan pasukannya tenggelam dan mati di laut. Kisah Nabi Musa mencerminkan Musa adalah seorang nabi, utusan, pemberi hukum, dan pemimpin dalam Islam. Dalam tradisi Islam, alih-alih memperkenalkan agama baru, Musa dianggap oleh Muslim sebagai pengajar dan pengamalan agama para pendahulunya, dan membenarkan kitab suci dari nabi sebelum dia. Al-Quran mengatakan bahwa Musa diutus oleh Allah kepada Fir'aun dan Israel untuk petunjuk dan peringatan. Musa disebutkan lebih banyak dalam Al-Quran daripada orang lain, dan hidupnya dinarasikan dan diceritakan lebih banyak daripada nabi lainnya. Dari perjalanan Nabi Musa pada akhirnya diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai perbuatan sewenang-wenang ataupun yang menganiaya orang lain. Itu sebabnya salah satu perintah Allah kepada Musa adalah melawan raja yang berkuasa pada zaman itu, yaitu Fir'aun. Demikianlah kisah ceritanya. Semoga ada nilai baik yang dapat dipetik dari cerita ini. Sekian dan terima kasih.